Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap, gerak. Beri salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat semua? Sehat. Kalau boleh tahu siapa yang tidak ada hari ini? Oh, ada semua ya? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Zulkifli? Tentang metode eliminasi, Pak. Tentang metode eliminasi. Itu sistem persamaan linear 3 variabel. Tentang metode eliminasi. Nah, ada pun bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Siapa yang tahu bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, silakan. Persamaan ke-1 A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiga A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, selanjutnya, jadi di dalam sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 metode. Siapa yang tahu? Silakan Yuli. Metode substitusi, metode eliminasi, dan metode integral. Ya, jadi di dalam sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 metode. Yang pertama itu adalah metode substitusi, kedua itu adalah metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Baik, sebelum kita terlebih jauh menjelaskan tentang materi ini, jadi Bapak akan memutar sebuah video atau video animasi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Suatu hari, Meta dan Kiki pergi berjalan-jalan. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka merasa lelah dan haus. Kiki, aku coba nih, kita berminum yuk. Ada satu warung. Ayo, Met, aku juga lelah nih. Oke, sepertinya di depan ada warung makanan dan minum tuh. Yuk, kita ke sana. Sesampai di toko, mereka melihat ada temannya bernama Della. Dia sedang duduk santai sambil makan. Hai Din, kamu lagi apa? Hai Matt, aku sedang makan nih. Kamu lagi makan apa, Del? Aku lagi makan coklat nih. Kalian mau? Makasih Del, tapi aku dan Kiki juga udah beli makanan nih. Emang kalian beli apa aja? Aku beli 1 roti, 2 coklat, dan 1 jus. Harganya 27.000. Kalau aku beli 3 roti, 1 coklat, dan 2 jus, harganya itu 27.000. Kalau kamu deh, beli apa aja? Aku beli 2 roti, 5 coklat, dan 1 jus. Harganya Rp51.000. Kamu suka coklat ya, Del? Iya nih, aku favorit banget sama coklat. Kamu
seorang teman laki-laki namanya Abi. Dia juga ingin berbelanja makanan dan minuman di tempat tersebut. Hai teman-teman. Jadi di dalam sini itu sudah ada X, ada Y, dan ada Z. Ini kan sudah 3 variabel ya. Tiga variabel. Kalau harga satu roti, satu coklat, sama satu jus berapa ya? Baik, untuk anak-anakku sekalian, jadi di animasi tadi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi di situ sudah ada contoh yang diberikan. Itu dianggap bahwa roti itu adalah X, coklat itu adalah Y, dan jus itu adalah Z. Jadi itu kan sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, terus adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan metode atau model problem based learning atau PBL. Peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian berdasarkan masalah kontekstual. Ya, jadi pelajaran kita adalah sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan atau campuran. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode campuran atau gabungan. Cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan atau campuran. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTP dapat dicari dengan beberapa cara. Di antaranya itu kita bisa menggunakan dengan metode substitusi, kedua itu adalah dengan metode eliminasi, dan yang ketiga itu adalah metode gabungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Lalu, tahukah kalian apa itu metode campuran atau metode gabungan? Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan atau campuran merupakan cara menyelesaikan dengan menggabungkan 2 metode sekaligus, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Bisa juga dikerjakan terlebih dahulu, itu adalah bisa pertama dikerjakan dengan cara eliminasi, bisa juga yang pertama dikerjakan adalah dengan metode substitusi. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan metode gabungan atau campuran dengan 2 teknik. Seperti yang saya katakan, jadi yang pertama itu mengeliminasi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan metode substitusi. Terus yang kedua, mensubstitusikan terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan metode eliminasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi bisa eliminasi dulu, bisa substitusi. Begitu juga sebaliknya, bisa substitusi, bisa eliminasi. Ya. Prosesnya hampir sama seperti sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. 4x ditambah 4x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 2x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah 5x 4
ditambah 3 set sama dengan 7. Persamaan yang kedua adalah 5x ditambah 4y 2x dikurang 3y ditambah 2 set sama dengan 4. Kita mau menggunakan dengan cara metode eliminasi. Jadi perhatikan, karena kalau kita akan membahas dengan metode campuran, berarti di dalamnya itu ada eliminasi dan ada substitusi. Jadi pertama kita menggunakan adalah dengan metode eliminasi. Yang mana mau dieliminasi? Y. Jadi pertama yang mau dieliminasi adalah variabel Y. Supaya variabel Y yang ini hilang, perhatikan, di mana pada persamaan pertama Y-nya itu ada 2. Persamaan kedua Y-nya ada 3. Berarti dikalikan berapa ini? 3 dengan 2. Berarti 3 dikali dengan 4x hasilnya adalah 12x. 3 dikali dengan 2y 6y. 3 dikali 3 berarti tambah 9 set sama dengan 3 dikali 7 21. Terus yang kedua 2 dikali dengan 2x 4x. 2 dikali dengan minus 3y minus 6y. 2 dikali 2 berarti 4 set sama dengan 2 dikali 4 karena yang mau kita hilangkan atau mau dieliminasi itu adalah y, berarti tandanya adalah berarti ditambah 12x ditambah 4x 16x. Ini kan sudah habis ya. 6y ditambah dengan minus 6y itu kan sudah 0. 9x ditambah dengan 4 set sama dengan 13. Berarti 13 set. 21 ditambah dengan 9 8 29. Berarti ini adalah persamaan yang keempat. Terus selanjutnya yang kita mau ambil adalah persamaan 3 dengan 2 dan 3. 2 dan 3 berarti 2x dikurang dengan 3y ditambah 2 set sama dengan 4. Persamaan yang ketiga 5x ditambah dengan 4y ditambah 2 set sama dengan 7. Karena yang pertama tadi dieliminasi itu adalah variabel y, berarti sekarang juga adalah yang dieliminasi itu adalah variabel y. Di mana pada persamaan kedua y-nya ada 3, persamaan ketiganya y-nya ada 4. Berarti dikali 4 dan 3. 4 dikali dengan 2x 8x. 4 dikali dengan minus 3y minus 12y. 4 dikali 2 berarti 8 set. 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya 3 dikali dengan 5x 15x. 3 dikali 4 berarti 12y. 3 dikali 2 berarti ditambah 6 set sama dengan 3 dikali 7 21. Diapakan supaya habis ini yang variabel x y ditambah berarti ditambah 8x ditambah dengan 15x hasilnya adalah 23x minus 12y ditambah dengan 12y itu kan sudah 0. 8 set ditambah dengan 6 set hasilnya adalah berarti ditambah 14 set sama dengan 16 ditambah dengan 21 37. Ini adalah persamaan yang kelima. Di sini kita sudah dapat sistem persamaan linear 2 variabel.
Jadi dari keduanya ini ada yang harus juga dieliminasi supaya kita mendapatkan salah satu variabel, apakah variabel X atau variabel Z. 16X ditambah dengan 13Z sama dengan 29. Terus persamaan yang kelima itu adalah 23X ditambah 14Z sama dengan 7. Ini kan tidak ada yang sama ya? Berarti yang mana mau dieliminasi? 14 sama 13 Pak. 14 sama dengan 13. Berarti dikali berapa? 3 14 14 dengan 13. 14 dikali dengan 14 berapa? X. 14 dikali dengan 13 182Z. 14 dikali dengan 29 berapa? 406. Selanjutnya 13 dikali dengan 23X 209X ditambah 13 dikali dengan 14 182Z. 13 dikali dengan 37 481. Kenapa? Yang ini 299. Berarti ini dikurangkan ya. Ini kan tandanya semua positif. Karena ini yang kita mau eliminasi yang Z, berarti dikurang. 224X dikurang dengan 299 minus minus 75X. 182Z dikurang dengan 182Z itu kan sudah 0. Berarti sama dengan 406 dikurang dengan 489 minus 83. Berarti X sama dengan minus 83 dibagi dengan minus 75. 83 dibagi dengan 75. 73 Pak, bukan 43 Pak. 7 3. Itu Pak yang 406 kurang 80 itu Pak yang 406 kurang 451 bukan 400 minus 75. Berarti minus 75 dibagi dengan minus 75 hasilnya adalah 1. Berarti X sudah didapat itu adalah 1. Untuk mendapatkan variabel Z, maka kita substitusikan nilai dari S ke dalam persamaan ini. Persamaan mana mau diambil? yang 16 Pak. 16. Berarti 16X ditambah 13Z sama dengan 29. 16 masukkan nilai X, berarti dikali dengan 1 ditambah 13Z sama dengan 29. 16 dikali dengan 1 ditambah 13Z sama dengan 29. 13Z sama dengan 29. 16 pindah luas ke kanan berarti negatif, berarti dikurang 16. Berarti 13Z sama dengan 29 dikurang dengan 16 hasilnya adalah 13. Berarti Z sama dengan 13 dibagi dengan 13 hasilnya adalah 1. Sekarang kita sudah dapat itu adalah X-nya 1, Z-nya adalah 1. Tinggal kita mau mencari adalah Y. Untuk mendapatkan nilai Y, maka
5, X-nya tadi didapat itu adalah 1. Berarti 1 ditambah 4Y ditambah 2, setnya adalah 1. Berarti dikali dengan 1 sama dengan 7. 5 dikali 1 ditambah 4Y, 2 dikali dengan 1 sama dengan 7. 5 ditambah dengan 2 7. Berarti 7 ditambah dengan 4Y sama dengan 7. Berarti 4Y sama dengan 7 dikurang dengan 7. Berarti 4Y sama dengan 7 dikurang 7 adalah 0. Maka Y sama dengan 0 dibagi dengan 4. Ini kan hasilnya tadi ya. Hasilnya tadi enggak. Kita periksa lagi soal yang tadi. Semua kita ambil lagi persamaan yang tetap apakah sama tidak dengan hasilnya ini. Mending Berarti 4X ditambah dengan 2Y ditambah 3Z sama dengan 7. Berarti 4 ditambah 2Y ditambah dengan 3 sama dengan 7. Sama ya. Hasilnya itu adalah tadi. Berarti 0/4. coba yang kedua Pak. Sama sih. Ketika kita ambil yang kedua, 2 dikali dengan 1 itu adalah 2. Dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 7 ya? 4 Pak. Oh sama dengan 4 ya. Ini 4. Berarti 4 dikurang dengan 3Y sama dengan 4. Minus 3Y sama dengan 4 dikurang 4 itu adalah 0. Berarti sama juga tadi. Berarti Y sama dengan 0/4. 3 ya. Tapi kemarin sampai sini. Baik Pak. Nah, berarti kurang penjelasannya itu adalah X-nya adalah 1. Berarti 1 terus 0/4 atau tangga setnya adalah 1. Itu himpunan penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti artinya kalian sudah mengerti ya? Jadi kalian sudah mengerti semua. Selanjutnya, karena Bapak sudah menjelaskan materi kita untuk hari ini, untuk selanjutnya sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin, jadi diharapkan semua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok itu beranggotakan 5 orang. Oke, silakan kembali ke kelompok. Kelompok 1 mana? Di sana kelompok 1. Di sini. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Di sana di belakang. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5 sini. Oke. kerja peserta ini. Jadi setiap kelompok itu ada dua masalah di dalam ada dua masalah di dalam, dan itu yang harus kalian pecahkan atau harus kalian kerjakan.
yang ada di LKPD. Ya, jadi untuk jawabannya ditulis saja di bawah dari soalnya. Silakan dikerjakan. Kenapa? Ada yang tidak mengerti soalnya. Jadi bisa yang pertama dengan cara substitusi, bisa eliminasi. Begitu juga sebaliknya, bisa eliminasi. Terusnya adalah substitusi. Jelasnya di dalam menggunakan metode gabungan, di dalamnya itu sudah ada yang dua, sudah ada dua metode. Ya. Jadi sebentar, jadi setelah selesai semua, jadi setiap kelompok itu akan mempresentasikan di atas. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan di atas dan kelompok yang lain akan menanggapi dari hasil pekerjaan dari kelompok yang mengerjakan di atas. Kita 10x kurang 3x minus x. Ini kan habis. Ini sama dengan 100 kurang 45 kurang 2 di 1. Nah, 4 untuk 1 14 8 2 dari tadi 4 dari sudah mendapatkan ini kan dapat nilai x. Nah,
atau ini antara ini Itu yang ada X. pilih mana yang 2x atau yang ini pilih x. Oke. Berarti langsung saja dia masuk di angka x sama dengan 4 bagi 7. X sama bagi 7. 12 ini kan dapat nilai x. Nah, kalau ini berarti langsung saja karena tidak naik jadi sini jadi 12.000 ini dibalik jadi kurang 12.000 berapa? 5 ini kan ya, harus bisa jadi 2 nih. Jadi 85 kurang 10 berapa? 15. Nah, sudah dapat nilai X sama Y. Jadi pilih salah satu dari ini mana? Ini yang ini catatan dari ini. Yang di atas ini kok. Jadi X masih saja dia ini X
Ini eliminasi. Ini kan sudah dua variabel kan? Beda apa? Beda suku. Beda suku. Sudah kan? Oh, ini kan 2x. 2x. Ini 4x. Tapi dia sih. 4x ditambah 3z. Eliminasi ini memang eliminasi. Sudah? Belum? Pak. Pak. Kenapa? 3z. Tapi ini kan satu. Oke, kita break ya. Kita breaking dulu daripada Anda jenuh dan pusing dengan kerjaan yang Anda selesaikan. Oke, kita breaking. Selamat pagi. Matematika. 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 Oke, silakan dikerja kembali tugasnya. Sudah ada yang selesai satu nomor? Ya Pak. Sudah. Berarti tinggal satu nomor ya, dipercepat. Sudah kelompok 1 siap, sudah Pak. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kalau kelompok 2 belum. Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2 juga. Kelompok 5. Oh, kelompok 4 ini. Dipercepat ya. 2, 3, 4, 5. Karena kelompok 1 sudah selesai.
Tolong dipercepat karena ini mau dipresentasikan sebentar. Terus ada dua permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, itu harus dipresentasikan di atas. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 1, 2 dengan kelompok 4. Kalau kelompok 5 sudah, tinggal ditulis. Kelompok ini baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap kelompok itu akan mempresentasikan di atas hasil pekerjaannya. Nah, untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mana Sontar? Kasih soal gitu. Jadi menulis sambil dijelaskan kelompok 1. Jadi tolong kelompok yang lain tolong diperhatikan di atas. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pikiran tak, bisa ditanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1. X ditambah 3Y sama dengan Rp69.000. 64. Karena ini sudah dua variabel, sisa kita mencari ini untuk menjadikan dua variabel. Jadi mahasiswanya itu X tambah 2Y ditambah Z
sama dengan 50.000 rupiah. 2x Kasih keras suara. 2x ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 63 itu. Saya di sini menggunakan metode eliminasi. Yang kami tuliskan itu adalah nilai Z karena di bagian yang pertama itu tidak ada nilai Z, jadi kita harus tuliskan nilai Z. Jadi 3 dan 1. 3 kali X 3X tambah 3 kali 2Y berarti 6Y. 3 kali Z berarti tambah 3Z dengan 150.000. Berarti dia tetap 2x ditambah Y karena ini cuma dikalikan 1. ya. Berarti dikurangkan ya. Berarti 2 kurang 3 kurang 2 berarti X tambah 6 kurang Y 6Y kurang Y berarti 5Y. Ini sudah habis. Dengan 120 kurang 63 jawabannya 78.000. Lanjut, kita sudah mendapatkan persamaan 4. Jadi kita ambil salah satu dari sini. Kira-kira yang mana bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua atau yang pertama? Kedua. Baik. Kita sudah mendapatkan nilai X dengan dan kita sempurnakan ini. Jadi ini kita kasih masuk di sini. 2x Pertama dengan persamaan yang keempat. 2x ditambah 3y dengan 69.000. X ditambah 5y dengan 87.000. Saya masih menggunakan metode eliminasi lagi, tapi biasanya adalah nilai y. Jadi 5 dan 3 hasilnya 10x ditambah 15y sama dengan 29 kali 5 340 rupiah. 3x ditambah 15y sama dengan 3 kali 261.000 rupiah. Dikurangkan karena positif. Jadi 10 kurang 3 hasilnya 7x. Ini sudah mati. Jadi 345 kurang 291 hasilnya berapa? 84.000. X sama
dengan 64 per 7. X sama dengan 12. Kita sudah mendapatkan hasil X. Lanjut untuk mencari nilai Y, kita harus memilih salah satu dari variabel ini. Kira-kira di mana bagus? Antara 2x tambah 3y dengan 29 atau x tambah 5y dengan 27. Jadi atas semua. Atas semua. Di atas. Oke, baik, di atas 2x tambah 3y dengan 69.000. Terus masuk 2 x ini berapa? 12.000 ditambah 3y dengan 69.000. Ini berarti 24.000 ditambah 3y dengan 69.000. Di sini berpindah luas, berarti 3y sama dengan 69.000 dikurang 24.000. Hasilnya hasilnya 45.000 rupiah. Nah, Y sama dengan 45.000 ya 4 3. Y sama dengan 45 dibagi 3 12.000. Kita sudah mendapatkan nilai Y. Nah, lanjut untuk mencari nilai Z, kita pilih salah satu dari dua variabel yang di dua linear ini. Pilih atas atau bawah? Bawah. Oke, lagi 2x ditambah 2 ditambah y ditambah 3z sama dengan 63.000. 2 x nya berapa? 12.000 ditambah y nya berapa? 12.000 tambah 3z dengan 63.000. Tinggal saja 24 ditambah 15 24.000 tambah 12.000 ditambah 3z dengan 63.000. 24 tambah 12 39. Nanti ini kan berbeda, jadi 3z dengan 63.000 dikurang 39.000. 63 kurang 9 hasilnya 3z dengan 24.000. Z sama dengan 24.000 per 3. Hasilnya 8.000. Z sama dengan 8.000. Baik,
Baik, so jadi ukurannya adalah 12.000, 15.000, dan 8.000. Jadi X-nya itu adalah 12, Y-nya adalah 15.000 dan Z-nya itu adalah 8.000. Bagaimana kelompok yang 2, 3, 4, 5? Ada yang mau ditanyakan? Sama semua? Jadi hasilnya sama semua. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Nah, ini permasalahan yang pertama ya. Nah, terus kita lanjut adalah kelompok yang kedua. Silakan kelompok kedua. Kelompok kedua. Dipercepat ya. Dipercepat. Ini dulu ya. Kita langsung jelaskan saja supaya sebentar ditulis sambil kita jelaskan supaya tidak menjelaskan ulang sebentar. Di sini kita mengambil persamaan kedua dan Persamaan kedua dan persamaan ketiga. Tolong yang lain diperhatikan di atas ya. di sini saya akan menggunakan metode di sini sebenarnya saya yang akan saya eliminasi. Jadi set yang dia mau eliminasi berarti dikalikan 3 dengan 1. 3 kali X 3 kali 2 Bisa sekarang dulu. 3 kali X sama dengan 3X. Set bukan X. 3 kali 50 sama dengan 150. 1 kali 2X sama dengan 2X. 1 kali Y sama dengan Y. 1 kali 3Z sama dengan 1 kali 60 itu sama dengan 63. Jadi di sini dikurang. 3 kurang 2X sama dengan 1X. 5 kurang Y sama dengan 5Y. Tidak habis. 150 kurang 60 sama dengan 83.
Dipercepat ya, cepat. Persamaan pertama. Pertama dengan keempat. Sambil dijelaskan. Menggunakan eliminasi. Saya akan mengeliminasi berarti kali 1 dan 2. 1 kali 2 ya, 2 ya. 1 kali 2 ya dengan 1 kali 69 sama dengan 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali 5Y sama dengan 10Y. 2 kali Jadi yang sudah dapat itu adalah 15.000 rupiah. Dipercepat ya. Jadi setnya sudah dapat itu adalah 8.000.
hasilnya adalah 15. Bagaimana kelompok yang lain? Dua. Kenapa bisa dapat 15? Coba hitung baik-baik. Kenapa bisa 15? Coba hitung baik-baik. Dapat rumus apa? Ambil dari nilai berapa juga. Y itu sama dengan Cas. 50. 12.000 ditambah dengan 15. Berarti 3.000. 3.000 ditambah 8.000, 11.000 ya? 11.000. Lah, tuh. Gimana kita dapat 15.000 nya? Itu yang Itu juga ya 50 ya? Ini dapat dari mana ya 50? Bagaimana teman kelompoknya? Bantu teman tak? Apanya 10? Iya-nya 10. 10.000. Di mana dapat 10.000? Di atas sih. Teman-teman. itu juga yang 69 harus pilih. Itu juga yang kedua, yang eliminasi kedua itu kan 69 kurang 179. Harusnya hasilnya negatif. Kenapa positif? Ibaratkan Tuhan itu 69 terus pinjammu 179. Masa hasilnya tentang 12. Ya, di situ negatif ya. Jadi 69.000 rupiah dikurang dengan 179.000 rupiah. Artinya ini masih meminjam ya. 69 dikurangi dengan 179. Berarti dia adalah minus 105.000. Jadi 105.000 dibagi dengan minus 7 itu kan sudah positif. Berarti hasilnya adalah 15.000 rupiah. Ini kan sudah dapat. Kenapa cari lagi 15? Kenapa cari lagi ini yang ini? Gimana dia dapat 12? Jadi masih ada banyak kekurangan dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2. Jadi tolong diteliti kembali soalnya. Jadi kita harus sama dengan langkah-langkahnya. Jadi kamu harus betul-betul meneliti dari apa yang ditanyakan di soal. Jadi seperti yang ditanyakan tadi temannya itu ada sebagian yang tidak tepat. Ya. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok yang ketiga. Silakan kelompok ketiga. Dipercepat ya kelompok ketiga. Hapus cepat ya, hapus di atas. Atau langsung bagi dua papan tulisnya supaya kelompok 4 juga bisa naik. Iya, bagi dua langsung ya. Mana kelompok 4? Iya, silakan kelompok 4. Ya, langsung jelaskan langsung. Adija. Ya, silakan kelompok Pak. Itu istirahat.
2X ditambah Y Z. X ditambah 3 ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. Kita menggunakan metode 2X ditambah Y ditambah 3Z 3 sama dengan 63.000. sama dengan 150. Di sini saya akan menggunakan metode eliminasi. Lalu kita 3 kali X sama dengan 3 kali 2Y sama dengan 6Y dan 3 kali Z sama dengan 3Z dan 3 kali 50 sama dengan 150 dan 1 kali 2 X sama dengan 2X dan 1 kali Y tetap Y dan 1 kali 3Z sama dengan 3Z 1 kali 63 tetap 63 dan 2 kurang 3 kurang 2 sama dengan Z dan 63Y nanti 6Y dikurang Y sama dengan 5Y dan 150 dikurang 63 sama dengan 87.000. Dan saya menggunakan persamaan pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 69.000. Dan persamaan keempat di mana X ditambah 5Y sama dengan 80.000. Dan di sini saya menggunakan metode eliminasi di mana 1 dikali 2X sama dengan 2X dan 1 kali 3Y sama dengan 3Y dan 1 kali 69.000 sama dengan 69.000 dan 2X dikali X sama dengan 2 dan 2 dikali 5Y sama dengan 10Y dan 2 80.000 sama dengan 174.000. 2X sudah habis maka 3Y dikurang 10Y sama dengan min 7Y dan 69.000 dikurang 174.000 sama dengan 100 minus 105 maka dibagi 7 min 105 dibagi min 7 sama dengan 15.000. Di sini saya menggunakan persamaan keempat di mana X tambah 5Y sama dengan 87.000. Dan X ditambah 5 dalam kurung 15.000 sama dengan 80.000. Jadi X-nya 15.000, Y-nya 15.000 dan Z-nya 8.000 rupiah. 5 ditambah Ya. 15. Jadi kita beri apa itu? 4
Jadi sudah betul ya. Jadi X-nya itu adalah Rp12.000, Y-nya Rp15.000 dan Z-nya itu adalah Rp8.000. Kelompok kelima, kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok kelima. X ditambah 2Y tambah Z dengan persamaan 2 dan 12.000 ditambah 2 sama dengan 12.000 tambah 30 itu sama dengan 40.000. Kurang 42.000 sama dengan 8.000. Ya, bagaimana kelompok 1, 2, 3? Bagaimana? Kelompok ini siapa sih kelompok ini? Dari mencari Y, himpunan yang keberapa diambil? Ya, Mencari, dari mencari nilai Y, himpunan yang keberapa diambil? persamaan berapa yang kita ambil? 1 dengan 4. 1 dengan 4. Ya, persamaan pertama dengan persamaan yang keempat. Tadi kan ada persamaan 4 dia dapat. Jadi kalau nilai X, Persamaan keempat dan persamaan keempat dan Persamaan berapa didapat yang X? Kita ambil persamaan berapa? Persamaan keempat. X ditambah 5Y sama dengan 87.000. Jadi Y-nya tadi itu adalah 15.000. Bagaimana kelompok 1? beri Pak. Ya, silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok yang terakhir. Jadi tinggal satu kelompok, itu kelompok 5. jadi saya akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Ya. Persamaan 2 dan persamaan ketiga.
ribu ditambah 5Y sama dengan 87.000. Jadi 5Y sama dengan 87.000 dikurang 12 sama dengan 70.000. Maka hasil 75.000 kita bagi menjadi 5. Jadi ini adalah didapatkan 18.000. jadi setnya sudah dapat itu 12, berarti tinggal set. Ditambah 15 sama dengan 63.000. 24.000 ditambah 15 ditambah 3Z sama dengan 63.000. Jadi 63.000 itu dikurang lagi menjadi 39.000. Jawabannya, dan hasil 63.000 dikurang 39 adalah 24.000. Tiga set sama dengan 24.000. Berarti set sama dengan 24.000 dibagi 3. 24.000 dibagi dengan 3. Jadi 24.000 dibagi 3 sama dengan 8.000. Berarti setnya sama dengan 8.000. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Yang lain? Oke, itu terus. Bagaimana kelompok lain? Makanya dari tadi saya katakan silakan diperhatikan di atas. Ya, kita kelompok 1 Dari mencari nilai set dari persamaan keberapa dia? Ketiga. Jadi untuk mendapatkan nilai set, kalian mengambil adalah persamaan yang ketiga. Bagaimana dengan hasil pekerjaannya? Bagus. Sudah betul? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok yang terakhir, itu adalah kelompok yang baik. Untuk anak-anak sekalian, jadi ada satu kelompok yang belum tepat dengan hasil pekerjaannya. Jadi saya tanya dulu nih yang kelompok 2, kita terkendala dari mana? Yang kelompok 2. Nah, kita terkendala dari mana? Dari mana? Dari persamaan. Dari pertanyaan. Jadi saya sudah katakan tadi, saya sudah jelaskan bahwa untuk mengerjakan soal yang seperti ini, maka kalian harus teliti baik-baik dan dipahami baik-baik dengan apa isi dari soal yang ditanyakan, baik yang ditanyakan maupun yang diketahui. Jadi untuk selanjutnya, untuk anak-anak sekalian, jadi kamu tidak harus jadi hebat untuk memulai, tapi kalian harus memulai untuk menjadi orang yang hebat. Ya, di luar sana, apalagi kalian yang ada di kelas ini, saya tidak percaya bahwa suatu saat kalian akan berdiri seperti Bapak sekarang ini. Ya. Tapi kuncinya adalah harus belajar. Jadi raihlah cita-cita kalian. Maka
apa yang kalian cita-citakan, saya yang tidak percaya pasti kalian akan gapai. Ya, tapi kuncinya harus belajar. Untuk anak-anak sekalian, jadi ada soal formatif yang harus kalian kerjakan dan ini per individu ya. Jadi silakan kembali ke tempat yang semula. Jadi ingat untuk anak-anak sekalian, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk mengerjakan soal yang seperti ini maka kalian harus teliti dan pahami baik-baik isi dari permasalahan yang ditanyakan di soal. Jadi untuk materi kita minggu depan itu adalah pertidaksamaan linear. Jadi materi kita untuk minggu depan itu adalah pertidaksamaan linear. Atau kita ice breaking dulu? Oke, kita ice breaking dulu yang tadi sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Matematika? 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 Saya suka, yes. Oke. Jadi untuk tugasnya dikerja sekarang dan sebentar dikumpul ya. Informatif. Jadi untuk pertemuan kali ini saya kira sampai di sini untuk pertemuan kita dan kita lanjut minggu depan. Jadi dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Tutup pertemuan kita kali ini dan kita lanjut minggu depan. Dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.